Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Faiz Dila Atariki. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai seni rupa, mengenai tentang gambar model. Pada kesempatan ini, kita akan belajar mengenai menggambar ilustrasi dengan teknik manual dan digital. Jangan lupa, persiapkan alat tulis dan catat materi-materi penting yang akan saya tampilkan. Oke, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai gambar ilustrasi. Apa itu gambar ilustrasi? Ilustrasi adalah hasil dari suatu tulisan dalam bentuk lukisan, drawing, fotografi, atau teknik seni rupa lainnya. Jadi, jika kalian mempunyai gagasan atau sebuah ide atau tulisan, bisa kalian tuangkan dalam lukisan atau gambaran atau fotografi, itu bisa disebut dengan ilustrasi. Contohnya pada gambar sebelah. Pada gambar sebelah, itu adalah sebuah gambar mengenai ilustrasi anak-anak yang sedang bermain. Mungkin kalian masih sering bermain ini ya. Selanjutnya, apa sih fungsi ilustrasi? Fungsi ilustrasi memberikan bayangan atau langkah-langkah kerja. Itu fungsi pertama. Yang kedua, memberikan bayangan atau bentuk alat yang digunakan dalam tulisan ilmiah. Yang ketiga, menghubungkan tulisan dengan individualitas dan kreativitas manusia. Yang keempat, mengkomunikasikan cerita. Yang kelima, menerangkan konsep yang akan disampaikan. Nomor 6, memberikan humor-humor untuk menghilangkan rasa kebosanan. Silahkan kalian jeda untuk mencatat materi ini. Boleh kalian tekan tombol pause pada tombol di HP kalian. Oke, sudah. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini gambar apa? Nah, ini salah satu fungsi dari ilustrasi, yaitu memberikan bayangan langkah-langkah kerja. Nah, tapi di sini saya berikan langkah-langkah jika ingin berwudu. Coba kalian amati dari mana itu. Oke, yang wudu pasti dari tangan, terus berkumur, bersihkan wajah, terus sampai yang terakhir adalah mencuci kaki. Ini salah satu fungsi dari langkah-langkah kerja. Nah, selanjutnya apa ini? Oke, ini adalah mikroskop. Kalau kalian pelajar IPA, pasti kalian memperhatikan ini adalah gambar mikroskop. Nah, salah satu fungsi dari ilustrasi adalah memberikan bayangan atau bentuk alat yang digunakan dalam tulisan ilmiah. Nah, di sini ada tata cara menggunakan mikroskop. Yang kedua, mengkomunikasikan cerita. Coba kalian amati. Apa ini? Ini adalah cerita tentang anak-anak yang sedang bermain bola. Biasanya kalian yang cowok-cowok, pasti kalian sering bermain sepak bola. Nah, contohnya di sini. Nah, ya, menerangkan konsep yang disampaikan. Nah, jika kalian punya konsep atau ide, kalian bisa menuangkan dalam gambar atau fotografi sehingga orang-orang yang kalian ingin sampaikan itu paham. Contohnya seperti ini, kalian punya paham konsep-konsep, kalian terangkan. Terus, memberikan humor-humor untuk menghilangkan rasa kebosanan. Coba dilihat ini gambar apa, ini kartun ya. Pernah nggak ada salah satu pengalaman kalian jadi ketua kelas? Yang berisik dicatat. Nah, ini contohnya. Pernah nggak ngerasain peraturan di ini? Nah, ini. Nah, ini pasti kalian kalau pagi-pagi berangkat. Ada PR tidak? Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini salah satu humor supaya kalian dalam ilustrasi itu bisa tertawa gitu loh, bisa santai gitu. Udah ya, kita lanjut lagi. Dalam ilustrasi ada banyak unsur-unsur utama yang membuat ilustrasi itu mudah dipahami. Kita akan lihat. Unsur dalam gambar ilustrasi itu ada 3.
yaitu manusia, binatang, gambar, dan tumbuhan. Bagaimana sih kok bisa manusia dan binatang menjadi tumbuhan menjadi unsur dalam gambar ilustrasi? Ayo kita perhatikan slide selanjutnya. Ini gambar apa? Nah, ini adalah gambar seorang anak sedang bermain di taman, terus ada burung. Yang manusianya adalah anak laki-laki dan perempuan. Tumbuhannya pohon di belakang dan hewannya adalah burungnya, pasti lihat. Nah, kan kalau manusia itu ada anatominya, kepala yang mana, badan yang mana, seperti itu. Ini yang tadi. Ini adalah manusianya yang sedang bermain bola. Ini contoh sampel untuk binatang. Jadi kalau kalian menggambar, itu nggak harus mirip. Yang paling utama yang kalian gambarkan adalah gambar itu bisa dipahami oleh pembaca. Coba lihat, itu ada gambar gajah, ada gambar singa. Nah, ini gambar apa? Ini binatang juga. Unsur binatang, unsur-unsur binatang. Yang lucu kan? Nah, terus ada lagi. Ini juga unsur-unsur dari binatang. Nah, ini jika kalian ini menggambar tumbuhan saja. Ya, ini adalah sebuah ilustrasi mengenai suatu taman yang indah. Ada bunga-bunga, ada rumput, ada pohon. Nah, seperti ini. Ini gambar pemandangan. Biasanya kalau tumbuhan itu biasa digunakan untuk ilustrasi eh, taman yang indah atau taman-taman yang indah. Nah, dalam menggambar ilustrasi tentu ada corak-coraknya. Mari kita bahas satu-satu. Corak gambar ilustrasi sendiri ada banyak, tapi kita singkat saja menjadi 4, yaitu ada realis, karikatur, kartun, dan gambar dekoratif. Nah, gambar realis. Gambar realis di sini yang dimaksud adalah realis memiliki arti bahwa gambar yang dibuat harus sesuai dengan keadaan yang nyata atau sebenarnya. Contoh gambar, ada tukang sayur sedang berjualan menggunakan motor. Itu kan keadaan sebenarnya di pagi hari. Terus yang kedua, itu lukisan, ya sudah lukisan, tapi juga bisa menjadi ilustrasi tentang seorang kakak perempuan yang menggendong adiknya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai karikatur. Ini buat kalian yang suka main bola pasti tahu. Ini siapa ini? Nah, ini Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Ini disebut dengan karikatur. Karikatur itu berasal dari bahasa Itali. Berasal dari bahasa Itali yang artinya melebih-lebihkan. Nah, ini coba kalian yang lihat. Yang dilebih-lebihkan yang mana? Nah, yang kepalanya ya. Ya, ini yang kepalanya. Dilebih-lebihkan adalah kepalanya. Jadi karikatur itu sebuah ilustrasi yang lucu. Nah, lagi contohnya tadi. Nah, ini siapa? Ya, ini Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Ilustrasinya kan lucu itu, badannya kecil tapi kepalanya besar. Nah, ini siapa? Kalian mesti pernah lihat ini. Ini kartun kan? Nah, kartun yang main Upin sama ini temannya dari Indonesia ya, namanya Susanti. Kartun sendiri adalah gambar yang mempunyai fungsi untuk menghibur. Jadi kalian jika menonton Upin dan Susanti kan pasti kadang-kadang tertawa. Nah, itu menjadi sebuah hiburan. Nah, contohnya ini. Selanjutnya, coba diamati ini apa ini? Nah, ini adalah gambar dekoratif. Gambar dekoratif sendiri adalah gambar yang digunakan untuk menghias tembok-tembok yang bisa di rumah kalian. Nah, ini maksudnya juga ilustrasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai macam-macam teknik ilustrasi manual dan digital. Nah, macam-macam teknik ilustrasi ada 7, yaitu teknik outline,
teknik arsir, teknik blok, teknik scraper plot, teknik dot, teknik goresan kering atau biasa disebut dry brush, dan teknik halftone. Coba perhatikan teknik outline yang pada gambar di atas. Itu ada gambar burung ya. Teknik outline adalah teknik yang menggambar secara global, tidak secara mendetail, jadi garis-garisnya saja. Yang di sebelahnya adalah teknik arsir. Perhatikan, ada garis-garisnya kan? Nah, teknik arsir adalah teknik yang dengan menggores-goreskan pada objek untuk membuat gelap dan terang. Jadi membuat ada volumenya. Sepertinya adalah contoh di samping. Itu adalah gambar teko ya. Nah, yang ketiga adalah teknik blok. Teknik blok adalah teknik yang menggunakan satu saja gambar tanpa gradasi. Nah, jadi kalian lihat hanya dua warna, putih sebagai latar dan warna hitam sebagai untuk objeknya. Objeknya tersebut adalah dua burung. Yang di sampingnya adalah teknik scraper box. Yang terus selanjutnya ini adalah teknik pointillist. Biasanya ini menggunakan pensil atau bolpen juga bisa. Jadi itu dia membuat objek dengan titik-titik yang dia kumpulkan sehingga membentuk sebuah objek. Nah, terus selanjutnya adalah teknik dry brush. Biasanya jika kalian suka menggunakan cat air, teknik ini sering digunakan. Jadi dia menggunakan kuas dengan sapuan-sapuan kering. Terus ada teknik halftone. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teknik digital dalam menggambar ilustrasi. Pertama, langkah-langkah apa sih yang kita gunakan dalam menggambar ilustrasi? Dalam menggambar teknik ilustrasi, yang pertama, membuat sketsa. Yang kedua, menampilkan sketsa pada komputer. Yang ketiga, menggambar digital dengan aplikasi pengolah gambar. Aplikasi sini bisa Corel, atau bisa dengan Canva, atau Photoshop pun juga bisa. Yang keempat, mewarnai ilustrasi. Dan yang kelima, membuat detail pada gambar ilustrasi. Nah, kalau langkah-langkah kita dalam menggambar ilustrasi gimana sih? Yang pertama kita harus mempunyai gagasan. Apa yang akan kita buat? Kita akan membuat ide apa yang akan kita sampaikan. Nah, terus selanjutnya langkah kedua adalah membuat sketsa. Sketsanya gimana ya kalau kita menggambar? Jika sketsa sudah jadi, sudah jelas, selanjutnya kita adalah pewarnaan. Nah, ini sebentar lagi selesai. Dalam ilustrasi itu ada berbagai banyak ragam-ragam ilustrasi yang banyak kita kenal. Tapi terkadang kita itu nggak tahu apakah ilustrasi apa ya. Biasanya ilustrasi itu ada komik. Nah, ini biasanya komik One Piece. Biasanya ini kan kisahnya tentang bajak laut gitu loh. Nah, ini adalah contoh komik tersebut. Nah, ada juga Attack on Titan. Biasanya kalau kalian nonton kartun Jepang, biasanya berkisah tentang perjuangan gitu loh. Nah, ini biasanya komik-komik Jepang seperti itu. Lalu, ilustrasi juga biasanya dipakai untuk cover buku. Nah, cover buku kan tentu harus dibuat dengan menarik. Supaya ada pembaca yang melihat covernya sudah menarik jadi ingin membaca. Nah, itu ada cover buku. Biasanya tugas ilustrator adalah membuat cover yang menarik. Nah, terus membuat ilustrasi dengan karya sastra. Nah, biasanya gini, dalam membuat karya sastra itu kan biasanya hanya tulisan-tulisan itu. Bagi orang yang suka membaca, pasti tidak masalah. Tetapi berbeda bila ada ilustrasi yang menggambarkan salah satu kejadian atau tokoh disebut. Makanya di situ ada ilustrasi karya sastra yang kebetulan di sini adalah seorang wanita. Nah, oke, pada hari
Ini tadi video mengenai uh, ilustrasi. Nah, jika ada sesuatu yang penting, kalian boleh ke-pause, terus kalian catat. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan adakan ulangan. Ulangannya materinya apa? Mengenai video-video kemarin. Nah, cukup sekian pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.